e-channel. Selasa 5 September tahun 2023 digelar acara seminar CSR bertajuk Sinergi Harmoni di Balsawala, Gedung Rektorat, Universitas Padjadjaran, Jatinangor. Kegiatan ini merupakan festival CSR PT GEG Nikel yang bekerja sama dengan Pusat Studi CSR Visip Unpad. Kegiatan ini akan dilaksanakan dalam bentuk seminar dan panel diskusi yang akan membahas mengenai salah satu indikator dari SDGs, yaitu Partnership for Sustainability. Sasaran peserta dari kegiatan festival CSR ini berjumlah 300 orang yang terdiri dari mahasiswa Universitas Padjadjaran, mahasiswa luar Universitas Padjadjaran, masyarakat umum yang memiliki ketertarikan dengan CSR dan SDGs kemitraan. Jadi acara ini adalah acara Festival CSR, ini digagas oleh Pusdi CSR Kewirausahaan dan Pemberdayaan Masyarakat bekerjasama dengan PT GEG Nikel di Pulau Gag, Papua ya, dan Raja Ampat. Dan juga ini adalah kegiatan ini merupakan ekspo akhir dari kegiatan kerjasama Pusdi dengan PT GEG Nikel. Jadi ada kuliah umum yang berupa penjelasan mengenai kegiatan CSR dari perusahaan tambang PT GEG Nikel, kemudian juga ada kegiatan lomba untuk poster, video, dan juga narasi mengenai pelaksanaan CSR, dan juga ada beberapa tampilan kolaborasi mengenai kebudayaan antara Sunda dan juga Papua. Jadi kegiatan ini adalah memiliki tema sinergi harmoni untuk pembangunan lokal yang berkelanjutan. Pada dasarnya kampus itu memiliki tridharma perguruan tinggi, di mana itu pengajaran, ada pendidikan, ada riset, dan pengabdian pada masyarakat. Jadi kegiatan CSR ini kan pada dasarnya merupakan sebuah itikat baik ya dari perusahaan untuk turut mengembangkan ataupun melakukan pembangunan ya, berkontribusi di dalam pembangunan. Dalam melaksanakan hal tersebut tentu perusahaan tidak berdiri sendiri dan perguruan tinggi nggak berdiri sendiri. Jadi bisa dikolaborasikan kerjasamanya, misalnya kalau dalam kerjasama pendidikan dari pihak perguruan tinggi itu bisa mendapatkan contoh-contoh yang sangat konkret dari pelaksanaan CSR. Terus kemudian dari bidang riset yang dilakukan oleh perguruan tinggi itu memiliki tools ataupun nanti pada akhirnya akan menghasilkan sebuah strategi ataupun metode untuk pelaksanaan CSR, dan itu bisa diadop gitu oleh perusahaan gitu. Sehingga model-model CSR yang dilakukan mungkin tidak akan monoton seperti itu ya, dan juga akan mengikuti tren ataupun juga bahkan untuk mengetahui bagaimana kebutuhan-kebutuhan masyarakat lokal itu kita punya sebuah strategi tersendiri dengan metode yang tentu ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang akan membuat pelaksanaan CSR yang melibatkan perguruan tinggi dengan yang tidak itu akan berbeda, karena yang melibatkan perguruan tinggi itu memiliki metode ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Jadi nanti urusan tepat sasaran, terus kemudian metode yang tepat dan juga strategi yang tepat untuk bekerja sama dengan masyarakat itu bisa betul-betul dapat dilakukan seperti itu. Sementara dalam pengabdian pada masyarakat, dosen memiliki kewajiban untuk melakukan pengabdian pada masyarakat itu bisa kolaborasi banget ya dengan pelaksanaan kegiatan CSR, di mana juga CSR ataupun tanggung jawab sosial perusahaan itu, perusahaan kan bekerja sama dengan masyarakat juga ya, working with community. Jadi di situ kalau ada dosen ataupun misalnya tenaga pengajar, pendidik itu bisa berkolaborasi bersama melakukan pengabdian pada masyarakat. Untuk kegiatan CSR ataupun kegiatan-kegiatan PPM misalnya, sekarang perusahaan itu sudah sangat mengetahui dan mungkin sudah menyadari bahwa mereka tidak bisa sendiri ya, dan juga sudah mulai menjalin kolaborasi banyak dengan dunia pendidikan. Mengapa? Karena biasanya ketika mereka tinggal ataupun mereka bekerja sama dengan masyarakat itu diperlukan sebuah tools yang memang cocok gitu ya untuk melakukan pendekatan. Perusahaan juga sebenarnya kan mereka ada expert di dalamnya, akan tapi biasanya ketika mereka mendatangi masyarakat secara langsung itu ada barrier
biasanya ada kepentingan yang mungkin dianggap oleh masyarakat itu sebagai mereka itu adalah pendatang gitu. Tapi ketika bekerja sama dengan perguruan tinggi itu sifatnya lebih netral. Jadi pendekatannya itu bisa lebih smooth dan juga penerimaan dari masyarakat maupun dari government sendiri, dari pemerintah sendiri biasanya lebih terbuka kepada akademisi. Itu saya rasa bisa dikolaborasikan karena kalau dari akademisi sendiri kan memiliki istilahnya kewajiban yang memang betul kami mempertanggungjawabkan misalnya secara metodologis ataupun etika-etika di dalam dunia pendidikan sehingga lebih mudah untuk diterima gitu ya oleh masyarakat. Dan ini memiliki keuntungan yang sangat baik saya rasa untuk perusahaan ataupun karena ini adalah sebuah kolaborasi saya rasa jadi lebih banyak pemikiran, lebih banyak gagasan dan juga lebih pendekatan-pendekatan yang mungkin pada awalnya tidak terpikirkan itu bisa muncul gitu dari kolaborasi. Sebenarnya sesuai dengan tema dan juga kemarin ini adalah puncak acara dari riset kolaborasi antara Gagnical dengan Pusdi CSR sebagai pelaksana di Unpad. Jadi memang Gagnical tampil sebagai misalnya pengusaha utama ya, maksudnya industri yang memang melakukan presentasi di sini. Tapi kami juga memiliki mitra-mitra yang lain, yaitu ada Pertamina, PT Bukit Asam, kemudian juga ada dari unsur pemerintah ya, dari PPSDM, Kementerian ISDM Minerba, kemudian juga jadi ada mitra juga dari perguruan tinggi yang lain. Jadi saya rasa sebenarnya Gagnical diundang itu sebagai praktisi yang memang sudah bekerja sama dan juga dia punya best practice dalam pelaksanaan CSR ataupun pemberdayaan dan pengembangan masyarakat. Harapan dari kolaborasi ini tentu yang pertama karena saya dari dosen ya atau akademisi, yang pertama dalam dunia pendidikan harapannya nanti mungkin dari perusahaan juga bisa menjadi guest lecturer ya, supaya memberikan pengajaran yang konkret gitu bagaimana pelaksanaan pengembangan masyarakat atau pengabdian pada masyarakat. Terus bagaimana sih pelaksanaan CSR in practice, karena kami mungkin punya teori, kami nggak punya kesempatan yang setiap hari untuk turun ke lapangan. Nah kita butuh praktisi yang memang mengajar, praktisi yang mengajar di kampus. Kemudian yang kedua di dalam pelaksanaan riset, tentu untuk pengembangan keilmuan, kalau misalnya lebih banyak kesempatan untuk melaksanakan riset-riset bersama antara Unpad dengan Gagnical atau dengan perusahaan-perusahaan yang lain, saya rasa ini hasil-hasil riset ini nanti akan menjadi sebuah pembelajaran yang sangat baik, baik itu dalam publikasi nanti bentuknya, dalam lecture di kampus, ataupun mungkin nanti di dalam ada sebuah model-model yang bisa diciptakan, dan itu juga akan memberikan manfaat yang sangat baik untuk pelaksanaan CSR untuk perusahaan. Dan yang ketiga, kami wajib melakukan pengabdian pada masyarakat, dan ini adalah sebuah arena. Jadi kolaborasi adalah sebuah arena dan harapannya bisa dilaksanakan pemberdayaan masyarakat bersama ya, antara perusahaan yang memiliki misi ataupun mungkin ada agenda untuk melaksanakan CSR, dan juga kami punya agenda untuk melakukan pengabdian pada masyarakat berdasarkan keilmuan kami. Untuk kolaborasi-kolaborasi ini akan sangat kami tunggu, dan juga kami akan terus menjalin kolaborasi dengan berbagai macam perusahaan atau dunia industri. Dalam acara ini juga disuguhkan kesenian khas Papua berupa tarian khas yang menghibur para peserta seminar yang datang di tempat ini. Program CSR sendiri dari perusahaan itu kan target atau tantangan kita adalah implementasi tepat guna dan tepat sasaran. Nah, sehingga dalam menyusun atau menciptakan si project itu nggak bisa kalau nggak based on kajian. Sehingga disitulah peran dari dunia akademisi itu sangat amat diperlukan untuk bisa menyusun bentuk kajian atau riset di mana sih sebenarnya yang tepat, atau potensi apa sih sebenarnya bisa dikembangkan, cara pengembangannya gimana, kepada orang yang seperti apa gitu. Itu semua biasanya dibutuhkan dari peran dari kampus gitu sebenarnya. Awalnya tuh kaget karena memang kita belum pernah melakukan kajian seperti itu ya tentang Esroy dan IKM. Ya, PT Gagnical kan baru berdiri, sehingga implementasi program CSR-nya juga baru 5 tahun. Itu kenapa akhirnya kita harus melakukan Esroy IKM yang akhirnya bekerja sama. Jadi Unpad itu adalah dalam bagian proses dan perkembangan dari PT Gagnical juga sebenarnya gitu.
Jadi ketika datang, kemudian Unpad melakukan kajian, mereka kaget karena awalnya mereka tuh merasa kalau program yang kita inisiasi itu sederhana banget gitu ya, nggak yang gimana-gimana banget. Tapi kita mau sampaikan, ya itulah Raja Ampat, datang dulu ke sini baru lihat gitu ya. Ketika datang ke Raja Ampat, ternyata mereka baru tahu kalau program yang sederhana itu adalah yang paling dibutuhkan oleh masyarakat Raja Ampat. Sehingga mereka sendiri jadi terkaget-kaget karena hasil tersebut, dan ketika dikasihkan hasilnya bahwa ini, khususnya ya misalnya untuk program sayur mayur, hasil SRO-nya itu atau social return of investment-nya itu 1:19, atau Rp1 yang kita gelontorkan melalui program dapat hasil 19 kali lipat. Ya inginnya sih seakrab-akrabnya ya, dan kalau bisa sih maksudnya nggak hanya tentang kaitan dari pembangunan atau penyelenggaraan program perusahaannya aja, tapi kalau bisa juga untuk secara umum pengembangan pembangunan berkelanjutan dari Kabupaten Raja Ampat di mana PT Gagnikel juga berada gitu. Sehingga jadi kedepannya inginnya nggak cuma urusan tentang program CSR-nya aja, tapi kalau bisa juga ikut terlibat dalam hal-hal atau cerita-cerita yang jauh lebih luas lagi gitu. Untuk proses reklamasi sendiri kan kita memang punya tools atau punya parameter yang memang terus jadi tanpa kita mencitrakan keluar dunia, kementerian tuh melakukan monitoring gitu, sehingga kita berpatokan pada itu, melakukan hal yang benar, hal yang sesuai dengan undang-undang. Nah, yang uniknya dari proses si reklamasi itu, kan reklamasi itu kan adalah satu program atau satu proses yang besar sebenarnya ya. Dia butuh bibit, dia butuh pupuk, dia butuh orang yang nanam dan lain sebagainya. Nah, program CSR dari perusahaan PT Gagnikel ini menyambut kebutuhan itu dengan membuat kelompok-kelompok yang bisa menyediakan produk-produk itu gitu. Jadi kita bentuk kontribusinya adalah membiarkan masyarakat untuk dia bisa turut mengelola melalui program kita yang support pada reklamasi. Jadi mereka yang melakukan pembibitan, mereka yang penanaman, oh nggak bisa certified nih, ya kita sertifikasikan yang seperti itu gitu. Itu dia tadi liputan kami seputar kegiatan seminar CSR yang diselenggarakan di Universitas Unpad Jatinangor. Semoga dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya kemitraan berkelanjutan untuk menciptakan dampak positif bagi pembangunan lokal kepada peserta seminar. e-channel.